Sekarang kita memasuki arc Pulau Jeju, di mana seluruh Hunter Rank S Jepang yang telah beraliansi dengan Hunter Rank S Korea akan berkumpul dan memamerkan kekuatannya masing-masing. Namun, meskipun mereka flexing, Jinwoo yang berusaha menyembunyikan kekuatannya justru menjadi pusat perhatian. Bagaimanakah keseruannya? Rumah sakit tempat ibu Jinwoo dirawat. Mereka sangat terkejut ada seorang pasien dengan penyakit tidur abadi yang sudah terbangun. Penanggung jawab pasien meminta untuk memulangkannya segera. Tetapi dokter tidak membiarkannya pulang dulu karena keadaan pasien pasti belum stabil setelah tertidur selama 4 tahun. Dokter mengkhawatirkan kondisinya yang pastinya belum bisa berjalan. Namun dokter lain melaporkan bahwa semua keadaan pasien sudah normal. Dia seperti bukan pasien yang sudah tertidur selama 4 tahun. Tidak ada keraguan dari kesehatannya sekarang. Dan dia bahkan bisa berjalan sendiri. Sontak, dokter tersebut sangat terkejut mendengarnya. Mereka mengira mungkin karena mesin pendukung kehidupan. Meskipun begitu, memperbolehkannya pulang masih terlalu dini. Mereka juga harus memberitahu dunia tentang ini. Dokter lain melaporkan bahwa ia sudah menjelaskan kepada penanggung jawabnya. Tapi, dia bukanlah orang biasa. Dia adalah Hunter Sung Jinwoo yang baru saja menjadi Hunter Rank S ke-10 di Korea. Sontak, dokter tersebut langsung berubah pikiran. Menurutnya, mereka tidak boleh menahan pasien yang sudah sehat. Itu melanggar peraturan rumah sakit. Mereka tentu saja memperbolehkannya untuk pulang. Hahaha, wah, nama Jinwoo sudah sangat berpengaruh ya. Sementara itu, di kamar ibu Jinwoo, sudah ada Jin Ah yang mengunjungi ibunya. Ibu Jinwoo tampak senang melihat semua anaknya yang telah tumbuh dewasa. Jin Ah pun terus menangis memanggil ibunya dan langsung memeluknya. Jinwoo yang melihat momen haru itu mengatakan dalam hati bahwa usahanya tidaklah sia-sia. Rasanya seperti semua masalahnya sampai sekarang sudah hilang dengan momen ini. Tapi saat bekerja sebagai hunter, Jinwoo ingin tahu apa ia bekerja terlalu keras. Jinwoo pun kini duduk di taman dekat rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ia terus dihantui kegelisahan. Jinwoo yang telah lama tidak melihat ponselnya ketika memasuki kastil Raja Iblis melihat notifikasi banyak sekali panggilan tidak terjawab. Namun, jika itu sesuatu yang penting, Jinwoo yakin dia akan menghubungi Jinwoo lagi. Kemudian, Jinwoo melihat breaking news yang sedang trending di Korea, yaitu berita menyangkut Kaisel. Monster tertangkap layar terbang di angkasa. Tidak ada catatan dari Dungeon Break. Jadi, kemanakah monster itu terbang? Asosiasi Hunter masih belum memberikan respon tentang bagaimanakah keselamatan warga atas kejadian ini. Tiba-tiba ada panggilan masuk ke ponsel Jinwoo. Panggilan itu berasal dari Go Gun-hee dari Asosiasi Hunter. Jinwoo terkejut karena ketua secara langsung menelponnya. Ia pun menanyakan ada masalah apa. Go Gun-hee mengatakan bahwa ia yakin Jinwoo sudah melihat beritanya. Jinwoo menanyakan berita apa yang dimaksud oleh ketua Go Gun-hee. Padahal dalam hati Jinwoo, ia sudah mengetahui bahwa itu mengenai Kaisel yang ia kendarai semalam agar bisa sampai lebih cepat. Jinwoo akhirnya meminta maaf tentang itu dan akan berhati-hati lagi. Tetapi Go Gun-hee tidak mengerti apa yang Jinwoo katakan, membuat Jinwoo tahu bahwa ini bukan tentang Kaisel. Jinwoo pun menanyakan ada masalah apa. Ia baru saja pulang dari tempat yang jauh tanpa akses internet. Go Gun-hee mengatakan bahwa Jinwoo tampaknya memang belum mendengar beritanya. Go Gun-hee pun menawarkan dirinya mengunjungi Jinwoo untuk menjelaskan situasinya langsung. Tapi Jinwoo lah yang ingin ke sana. Jinwoo yang kini berada di kantor Asosiasi Hunter mendengar penjelasan dari Go Gun-hee tentang raid yang akan dimulai 4 hari lagi. Mereka akan pergi ke Pulau Jeju dan mengalahkan semua semut. Untuk itu, mereka membutuhkan bantuan Jinwoo. Masyarakat ingin mengambil alih Pulau Jeju. Go Gun-hee pun menanyakan apakah Jinwoo mau bergabung dengan operasi ini. Mendengar itu, Jinwoo pun terdiam. Ia berpikir biasanya ia akan langsung setuju tanpa keraguan selama itu melawan monster rank tinggi. Tapi kini,
ia ingin berada bersama ibunya yang baru saja terbangun dari tidur abadi. Tiba-tiba, Jinwoo dikagetkan oleh energi sihir. Jinwoo mengetahui bahwa ada pertarungan antar hunter di dekat sini. Go Gun-hee pun tertawa memuji Jinwoo yang memiliki indera yang bagus seperti yang diharapkan untuk mendeteksi mereka dari jarak ini. Hunter rank S memang sedang pemanasan di game. Jinwoo pun tampak tertarik dengan Hunter rank S tersebut. Go Gun-hee mengatakan para Hunter rank S berkumpul karena 4 hari lagi raid di Pulau Jeju. Gojo, apa no Gojo? Goto Ryuji dan Hunter rank S lainnya yang berasal dari Jepang ada di sini. Jinwoo pun yakin bahkan warga biasa pasti pernah mendengar nama dari hunter terkuat di Jepang, yaitu Goto Ryuji, paling tidak sekali. Go Gun-hee pun mengajak Jinwoo untuk melihatnya. Kita pun diperlihatkan ruangan game di mana Baekhyun-woo saling beradu kekuatan dengan Ma Dong-wook. Dalam adu fisik itu, Ma Dong-wook tampak lebih unggul karena dengan mudahnya menjatuhkan Baekhyun-woo. Tapi, Ma Dong-wook mengatakan jika pemuda seperti Baekhyun-woo pasti bisa menggunakan kekuatan lebih. Keduanya kembali saling beradu sambil tersenyum. Namun energi dari keduanya sangatlah hebat sampai terpancar ke seluruh ruangan. Menurut Go Gun-hee, ini adalah kejadian langka melihat semua Hunter rank S berada di satu tempat. Energi sihir yang Jinwoo rasakan sebelumnya mungkin dari mereka. Jinwoo menyadari jika Baekhyun-woo sedikit terdesak. Namun Choi Jong-in muncul dengan menimbrung. Jika Baekhyun-woo mengeluarkan semua kekuatannya, maka Ma Dong-wook pasti tak memiliki kesempatan untuk melawan. Choi Jong-in lalu menyapa Jinwoo dan memperkenalkan Ma Dong-wook yang memakai dobok alias seragam bela diri Korea yang merupakan master dari Guild Fame. Jinwoo pun menanyakan mengapa Baekhyun-woo tidak mengeluarkan semua kekuatannya di saat Hunter Ma Dong-wook bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Choi Jong-in menjelaskan cukup sulit untuknya mengeluarkan semua kekuatan penuh dengan banyak mata yang melihatnya, karena ketua Baekhyun-woo akan berubah menjadi monster sungguhan saat dia bertarung. Jinwoo pun berpikir tentang rumor kemampuan transformasinya memang benar ada. Choi Jong-in juga memperkenalkan orang-orang yang berkumpul di sebelah sana. Ada Hunter rank S Jepang dari Guild Draw Sword bernama Ipei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanai Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Akari Shimizu, dan sang Master Guild Goto Ryuji. Jinwoo pun memandangi Goto Ryuji. Kemudian Akari menanyakan soal Jinwoo pada Hanekawa. Hanekawa menjelaskan bahwa Jinwoo adalah hunter yang baru saja menjadi rank S. Sementara Goto Ryuji memandangi Jinwoo dan mencoba menebak bahwa Jinwoo adalah hunter tipe assassin karena mencoba menyembunyikan hawa keberadaannya yang sangat besar. Menurutnya, Jinwoo pasti assassin yang sangat bertalenta. Hanekawa pun protes karena menurut informasi yang ia dapatkan, Jinwoo adalah hunter tipe mage. Membuat Goto Ryuji tidak mempercayainya. Namun Hanekawa memberitahunya bahwa itu sudah dikonfirmasi secara resmi. Bukan hanya menjadi pembicaraan di Hunter Jepang, Hunter rank S Korea bernama Lim Taegyu yang merupakan master dari Fin Guild menanyakan pada Cha He-in apakah Jinwoo akan mengacaukan panggung mereka. Tapi Cha He-in tidak menjawabnya karena ia terus memandangi Jinwoo. Kehadiran Jinwoo telah mengubah suasananya. Ishida dan Kei juga membicarakan Jinwoo sebagai Hunter rank S ke-10 di Korea. Tetapi Kei menegur Ishida untuk tidak berbicara padanya karena Kei merasa mau muntah dengan semua S rank yang ada di sini. Kei memandangi Cha He-in yang sedang menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Menurutnya, Korea juga punya seseorang dengan hidung yang sensitif sepertinya. Tapi, hanya dengan menghalangi aroma busuk dengan sapu tangan, berarti Cha He-in berada di bawah Kei. Kei bahkan berpikir jika ia tiba-tiba berbicara dengan Cha He-in, apakah akan terlihat seperti menyukainya? Kei merasa harus belajar bahasa Korea. Di sisi lain, pertarungan adu kekuatan antara Baekhyun-woo dan Ma Dong-wook masih berlanjut. Hanekawa berbicara pada Goto tentang Baekhyun-woo dan Ma Dong-wook adalah hunter top di Korea. Tidak diragukan lagi. Hanekawa sudah melihat luka di bahu Goto, sehingga Goto sudah tidak digolongkan sebagai rank S lagi.
Tapi, Goto menolak anggapan itu. Ia pun memandangi Chae-in dan merasa ada satu hunter yang berguna. Ia menilai Chae-in dan Go Gun-hee memiliki skill yang bersaing dengan member terbaik di Draw Sword Guild. Tiba-tiba Goto dan Hanekawa didatangi oleh Park Jong-soo dan Jung Yeon-tae. Park Jong-soo mengajak Hanekawa berbicara tentang apa yang barusan Goto katakan. Apa hunter Korea tidak bagus? Apa mereka pikir Park Jong-soo tidak bisa mengerti bahasa Jepang? Di SMA, itu adalah bahasa keduanya. Jung Yeon-tae tampak memuji Park Jong-soo. Hanekawa menanyakan, mereka ini siapa? Sontak, Jung Yeon-tae memperkenalkan Park Jong-soo sebagai guild master dari guild Gisadan. Hanekawa mengatakan bahwa ia baru saja mendengar nama Park Jong-soo. Membuat Jung Yeon-tae emosi dan berteriak bahwa Big Bro-nya memang bukan rank S, tapi dia adalah rank A. Hanekawa mungkin belum dengar siapa dia, tapi guild Gisadan adalah guild top 5 di Korea. Mereka merekrut lebih banyak hunter rank A dari guild lain. Park Jong-soo lalu menegur Jung Yeon-tae yang terlalu banyak bicara. Hanekawa pun menanyakan apakah mereka sebagai hunter rank A juga ikut berpartisipasi di Pulau Jeju, karena Hanekawa hanya mendengar bahwa rank S sajalah yang akan berpartisipasi. Park Jong-soo dan Jung Yeon-tae dipermalukan saat itu juga. Goto menanyakan apa yang sedang Hanekawa bahas. Namun Hanekawa tampak cuek dengan mengatakan bahwa ia merasa lega karena mereka tidak bisa memberikan role besar untuk seorang hunter rank A. Membuat Jung Yeon-tae berteriak bahwa Big Bro-nya adalah grup pertahanan. Dia mendapatkan role penting ke Pulau Jeju. Goto pun menegur Hanekawa untuk berhenti sekarang juga karena ia tampak begitu sombong. Park Jong-soo lalu membalikkan badannya sambil mengatakan bahwa seorang translator yang selalu mengikuti seseorang tidak mungkin mengerti tentang itu. Hanekawa pun emosi dan menantang Park Jong-soo untuk memastikannya. Karena Hanekawa adalah hunter rank A Jepang. Tidak mungkin Park Jong-soo kalah dengan orang yang hanya menjadi translator kan? Hanekawa memprovokasi dengan mengeluarkan aura dari tubuhnya dan melemparkan jasnya. Park Jong-soo pun mengatakan, ada batasan untuk meremehkan seseorang. Tapi Hanekawa kembali menyinggung dengan menanyakan, apa mungkin Park Jong-soo bukan hunter tipe tempur? Dari atas, Jinwoo memperhatikan perselisihan antar dua hunter rank A dari Korea dan Jepang. Menurut Choi Jong-in, ini akan sedikit menarik. Park Jong-soo lalu mengatakan pada Hanekawa untuk menyepakati peraturannya. Ini lebih baik daripada bertarung habis-habisan. Peraturannya sederhana, siapa yang bisa memegang pergelangan tangan orang lain akan menang. Sebaliknya, orang yang dipegang pergelangan tangannya akan kalah. Hanekawa pun berpikir bahwa saling menyerang adu pukulan dan yang tertangkap akan berakhir. Artinya, Hanekawa tidak boleh menyerang sembarangan. Hanekawa pun mengatakan ada permainan pikiran yang tak terduga yang bisa diimplementasikan ke dalam peraturan. Tapi, posisi kuda-kuda macam apa itu? Kita pun diperlihatkan Park Jong-soo yang sangat santai. Ia berkata agar Hanekawa tidak mengkhawatirkannya. Selama ia bisa memegang tangan Hanekawa, maka ia tidak butuh mengeluarkan tangannya dari saku celana. Hanekawa menganalisis jika Park Jong-soo pasti percaya diri dengan kecepatannya. Dan permainan pun dimulai. Gerakan Hanekawa sangatlah cepat. Ia berlari mendekati Park Jong-soo berusaha menyentuh pergelangan tangannya ke segala arah, tapi dapat dihindari pula oleh Park Jong-soo. Hanekawa bertekad akan menghancurkan arogansi lawannya itu sekarang juga. Tiba-tiba lengan Hanekawa terpental ke belakang. Ternyata itu adalah tendangan dari Park Jong-soo. Menurutnya itu tidak mengenai Hanekawa. Ia hanya sedikit mendorongnya. Itu jelas berbeda. Hanekawa tidak mengerti apa yang Park Jong-soo bicarakan. Karena yang lebih penting Park Jong-soo mencoba bertingkah keren dengan posisi itu, tapi tak menyadari sudah merobek celananya sendiri. Saat itulah Hanekawa kembali menyerang. Dalam sekejap, pergelangan tangan Hanekawa langsung dipegang oleh Park Jong-soo yang menganggap gerakannya terlalu lambat. Hanekawa tidak mengerti apa yang terjadi. Park Jong-soo menjelaskan bahwa Hanekawa adalah tipe yang bersembunyi di belakang tanker. Kelihatannya Hanekawa baru punya sedikit pengalaman dalam pertarungan orang dewasa. Akan muncul banyak masalah di Korea.
Maka dari itu, meskipun Hanekawa membencinya, dia harus sering bertarung dengan orang lain. Bahkan beberapa kasus harus membunuh. Melawan manusia itu tidak seperti monster. Dengan bergerak sederhana, mereka akan menebak pergerakan selanjutnya dan menghindar dari kematian. Jika Park Jong-soo membawa pisau, pasti akan memotong leher Hanekawa dan bukan tangannya. Hanekawa yang kesal lalu menepis tangan Park Jong-soo. Goto Ryuji pun berterima kasih pada Park Jong-soo karena telah memperlihatkan pertunjukan yang luar biasa. Goto pun meminta Hanekawa untuk menerjemahkan ucapannya dan menyampaikannya kepada semua orang. Hanekawa pun menyampaikan pesan Goto bahwa untuk meningkatkan kepercayaan satu sama lain, ia ingin menawarkan sesuatu. Dengan peraturan yang sama, bagaimana kalau mereka saling berduel antara Hunter Rank S? Go Gun-hee beranggapan jika mereka ingin melihat skill dari Hunter Korea. Ia yang kini turun ke lantai bawah bersama Jinwoo pun menyetujuinya. Asalkan mereka bisa membedakan kemenangan Hunter tipe match dan non-tempur. Baekhyun-woo justru ingin menambahkan peraturannya. Selain pergelangan tangan, memegang punggung dan memukul musuh juga dihitung kemenangan. Pertandingannya bukanlah 1 lawan 1, tapi sebagai grup. Hanekawa lalu menerjemahkan tanggapan dari Hunter Korea ke Goto. Dalam hati, Goto mengatakan siapapun yang jatuh maka akan duluan kalah. Meskipun memegang pergelangan tangan memang menguntungkan Hunter tipe assassin, Goto pun menyetujuinya. Dari pihak Korea ada Hunter Baekhyun-woo, Hunter Ma Dong-woo, Hunter Cha He-in, dan Hunter Lim Tae-gyu. Totalnya 4 orang Hunter yang bertarung. Dari pihak Jepang ada 4 Hunter juga, yaitu Tanaka Kenjo, Hoshino Minoru, Kumamoto Atsushi, dan Tawataka Nae. Tonton terus video selanjutnya ya.